Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan konten anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan video-video gua sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gua ini. Atau kalian bisa klik aja link playlist yang sudah gua tulis di deskripsi di bawah. Dan sebelum masuk ke inti video kali ini, mari kita kilas balik video sebelumnya terlebih dahulu seperti biasa. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung aja ke menit ini ya. Oke, mari kita mulai aja kilas baliknya. Musim panas pun telah berlalu di Brunhild. Tapi walaupun Toya itu sudah mencoba mendinginkan dirinya menggunakan sihir angin sepoi-sepoi, tetap merasa kepanasan. Dan ini membuat Toya mengeluh terus-terusan. Cuman Lin yang saat ini tuh menemani Toya, dia langsung menasihati Toya untuk tidak terus-terusan mengeluh. Karena Lin takut image-nya Toya itu jadi jelek di mata rakyatnya. Sebab sudah ada beberapa orang yang sampai jatuh pingsan karena suhu panas di Brunhild. Toya mendengar ini pun jadi terkejut. Kemudian Toya pun berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi suhu panas di Brunhild ini. Lin pun memberikan ide untuk membuat salah satu pulau di dungeon menjadi sebuah pantai. Lin juga yakin kalau ini tuh akan sangat menguntungkan. Karena Lin tuh mendengar kabar kalau orang-orang itu ingin pergi ke laut untuk ngadem. Selain mengubah salah satu pulau di dungeon menjadi pantai, Lin juga menyarankan agar Toya itu menyiapkan alat-alat bermain, penghalang makhluk sihir, dan keperluan lainnya di pantai. Dan juga gate transfer ke pantai yang terpisah dengan gate transfer ke dungeon. Kosaka yang secara kebetulan mendengar rencana Lin ini pun dia jadi tertarik dan dia pun meminta rinciannya ke Lin. Singkat cerita, Toya pun berhasil membuat dua pantai. Yang satunya itu untuk umum dan yang satunya lagi untuk pribadi. Setelah semuanya beres, Toya menyerahkan urusan lainnya itu pada ahlinya. Seperti Zanak untuk baju renang, Mika untuk pengolahan tempat makanan, dan Alba untuk tempat toko-toko souvenir dan alat-alat renang gitu. Dan di beberapa hari kemudian, setelah pantai umum itu sudah dibuka, seperti yang sudah diperkirakan oleh Lin dan Kosaka, pantai umum ini tuh jadi sangat diminati oleh banyak orang. Bahkan jumlahnya itu semakin hari semakin meningkat. Ini membuat Toya itu harus mengirimkan kesatrianya setiap hari untuk berjaga di sana. Di lain sisi saat ini tuh Toya itu bersama dengan Shizuka, semua cewek-ceweknya dan semua saudaranya kecuali Kosuke Oji-san sekarang itu sedang bersenang-senang di pantai pribadi. Melihat Toya yang biasa saja melihat cewek-ceweknya itu yang berpakaian renang, Shizuka pun mensarkas Toya dan menyebut Toya itu sebagai master yang menyedihkan. Bahkan Shizuka itu sampai berspekulasi kalau Toya itu lebih suka penampilan unsensor dari sihir tembus pandangnya daripada penampilan baju renang yang dikenakan cewek-ceweknya sekarang. Karena perkataan Shizuka itu, Yumina pun jadi salah paham dan menganggap itu tuh beneran. Untuk meluruskan kesalahpahaman ini, Toya pun menjelaskan ke Yumina dengan berbagai cara biar Yumina itu nggak salah paham. Lalu tak lama kemudian, setelah itu Toya pun mendapatkan panggilan telepati dari Kogyoku. Yang di sini dia itu memberikan berita terkini mengenai kota di selatan Pulau Iblis, yang pada saat ini itu telah diserang oleh 3 behemoth sekaligus. Toya pun berpikir apa yang harus Toya lakukan sekarang. Dan kemudian Toya pun sadar kalau ini itu adalah kesempatan yang sangat bagus untuk Toya itu ikut campur. Dan ini tuh bisa jadi jalan bagi Toya untuk berbicara atau bernegosiasi dengan mereka, orang-orang di Pulau Iblis. Jadi Toya pun memutuskan untuk menolong mereka. Toya mengajak 3 ceweknya yaitu Elsie, Yae, Hilda, dan Toya juga membawa beberapa kesatrianya full dengan frame gear mereka masing-masing. Toya berharap orang-orang di Pulau Iblis itu nggak memiliki sifat yang sama seperti orang-orang di Sandora yang tidak menghormati orang-orang luar. Yap, itulah kilas balik dari video sebelumnya. Dan sekarang tanpa berbasa-basi aja, mari kita lanjutkan ke inti videonya. Oke, let's go. Toya pun menggunakan penglihatan burung summonernya yang dikirimkan ke Pulau Iblis itu agar Toya itu bisa membuka gate ke sana. Jadi nggak usah pakai combo recall. Toya di sini sedikit kesulitan untuk mempertahankan gate-nya. Sebab barrier yang bernama Magic Dispersion yang ada di Pulau Iblis itu tuh terus-menerus mengkikis sihir gate-nya Toya. Sehingga Toya itu harus terus-menerus mempertahankannya. Karena kalau tidak, gate-nya itu bisa kapan saja itu menghilang. Dan ini tuh membuat Toya itu membutuhkan lebih dari 5 kali lipat sihirnya daripada biasanya saat menggunakan gate. Toya pun jadi paham kenapa kapal terbang sihir dari peradaban kuno itu gak bisa masuk ke Pulau Iblis dan selalu hilang kendali saat memasuki area barir. Ya karena sihir yang ada di kapal terbang itu akan terhisap atau terkikis oleh barir ini. Singkatnya Toya pun sampai di dalam Pulau Iblis, atau lebih tepatnya di ibu kota yang terletak di selatan pulau. Yang tentunya di sini adalah kota yang diserang oleh 3 behemoth menurut informasi Kogyoku sebelumnya. Dan benar saja, Toya dapat melihatnya dengan sangat jelas dari kejauhan. Kalau kota itu saat ini itu sedang dikelilingi oleh 3 behemoth, seperti yang sudah dikatakan oleh Kogyoku. Pertama ada behemoth jenis kera, Snake Kong, yang memiliki tubuh tertutupi oleh bulu coklat. Dan behemoth itu saat ini itu sedang memukul-mukuli barir kota itu dengan sangat kuat. Kedua ada behemoth jenis babi, Grand Boar. Dia mirip seperti babi hutan, hanya saja ukurannya itu sangat besar.
Dan dia saat ini sedang menubruk barir terus menerus dengan sangat ganas. Dan yang terakhir itu adalah behemoth jenis banteng, Power Bison. Dia juga memiliki ciri-ciri yang mirip seperti bison, cuman ukurannya itu sangat besar. Dan sama seperti dua lainnya, banteng itu tuh terus menyerang barir kota itu dengan mensudukan barir itu dengan tanduk besarnya. Lalu tak lama kemudian salah satu dari mereka yang babi itu dia ditembakkan oleh hujan panah balista dari dalam kota. Dan ini Toya pun akhirnya paham dengan mekanisme barir yang melindungi kota itu, di mana barir itu tuh hanya mencegah seseorang atau sesuatu dari luar masuk tanpa izin. Karena hal ini jika terdapat behemoth di dalam kota, maka barir itu tuh tidak akan bisa mencegah atau menghalang behemoth itu. Dan sebenarnya barir ini mirip seperti yang digunakan oleh negara-negara lainnya di dunia baru. Balik ke penyerangan kota itu ke behemoth babi, walaupun sudah dihujani oleh panah, babi itu tuh masih tetap gak kenapa-napa. Bahkan panah yang mengenai dia itu tidak sampai menyentuh kulitnya, sebab panah-panah itu terhalang oleh bulu-bulunya yang sangat tebal. Bahkan menurut Toya, bulu itu tuh memiliki sihir pengeras yang dapat menjadi pertahanan gitu. Walaupun Toya hanya bisa melihat secara singkat barir di kota itu, tapi Toya itu sudah dapat menyimpulkan kalau barir di sana itu dapat menahan serangan dengan tingkat kekuatan berlevel 10. Dan untuk ketiga behemoth itu, Toya menyimpulkan juga kalau kekuatan mereka itu ada di level 3 untuk si yang kera, level 5 untuk si babi, dan level 4 untuk si banteng atau si bison. Jika dua di antara mereka itu menyerang secara bersamaan, mungkin penghalang itu mampu untuk menahannya. Cuman jika ketiganya itu menyerang secara bersamaan, maka barir itu tuh pasti akan hancur. Setelah melihat ini dan menganalisis situasinya, Toya pun sadar kalau dia itu nggak punya waktu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang-orang di kota itu. Jadi Toya pun memutuskan untuk langsung ikut campur. Toya lalu mengambil HP-nya dari saku dan membuka gate-nya tepat di depannya. Dari gate itu muncullah frame gear satu persatu. Totalnya itu ada 100 frame gear yang turun dari langit dan mendarat di tanah. 3 di antaranya itu adalah gear Hilde milik Ilse, Sweet Light milik Yae, dan Sekrun milik Hilda. Tentu dengan pilotnya masing-masing. Kemudian Toya pun menugaskan Ilse untuk mengurusi kera, Yae mengurusi babi, dan Hilda mengurusi banteng. Sisanya Toya itu menyuruh mereka untuk tetap standby. Jaga-jaga siapa tahu behemoth lainnya itu akan muncul. Setelah mendapatkan arahan dari Toya, ketiga ceweknya Toya itu pun langsung bergerak menuju ke target mereka masing-masing. Ketiga behemoth itu pun juga sadar dengan kedatangan cewek-ceweknya Toya. Mereka dengan segera juga mengambil sikap bertempur untuk melawan frame gear ketiga ceweknya Toya yang saat ini itu sedang mendekat ke arah mereka. Pertama-tama kita melihat sisi dari pertempuran antara Ilse dengan gear Hilde-nya melawan behemoth kera. Mula-mula si behemoth kera itu menyerang Ilse duluan. Namun dengan gesit Ilse itu berhasil menghindari serangan itu dan memberikan serangan balik dengan mendaratkan pukulannya menggunakan tangan kanan gear Hilde. Setelah itu Ilse pun mengaktifkan pil bunkernya yang ada di tangan kanan gear Hilde-nya itu dan membuat kera itu pun terjatuh seketika dengan penuh darah dan lubang. Dengan demikian behemoth kera Snack Kong itu pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain kita pindah ke pertempuran antara Yae dengan Sweet Light-nya melawan behemoth babi. Tidak seperti sebelumnya yang memulai serangannya ini itu adalah si Yae. Yae dengan Sweet Light-nya itu dengan cepat menuju ke behemoth itu layaknya seperti peluru. Kemudian dia memotongnya menjadi 2 hanya dengan satu tebasan saja yang sangat cepat dari depan. Tubuh behemoth itu pun yang sudah terbelah menjadi 2 pun terjatuh ke 2 sisi. Dan dengan demikian behemoth babi Grand Boar itu pun berhasil dikalahkan. Dan di pertempuran terakhir antara Hilda dengan Sekrunnya melawan behemoth banteng, Hilda dengan perisainya itu dia berhasil menghentikan serudukan behemoth itu. Lalu dengan singkat Hilda itu memenggal kepala banteng itu menggunakan pedang Sekrunnya. Dan dengan demikian pula behemoth banteng Power Bison itu pun berhasil dikalahkan. Dan pertempuran ini pun akhirnya berakhir. Kejadian ini tuh bahkan tidak membutuhkan waktu 1 menit untuk mengalahkan ketiga behemoth itu. Setelah berhasil mengalahkan behemoth itu, ketiga cewek Toya pun menjauh sedikit dari kota. Dan mereka bertiga baris di depan gerbang utama kota. Lalu tepat di belakang mereka muncullah Shining Knot milik Komandan Rain. Dan di atas pundak frame gear Rain itu berdirilah Toya yang kemudian memproyeksikan dirinya di atas kota. Dan mengaktifkan search speaker agar orang-orang di dalam kota itu bisa mendengarkan perkataan Toya nanti. Setelah semuanya itu sudah siap, Toya pun langsung memperkenalkan dirinya. Toya menjelaskan kalau Toya itu berasal dari negara yang terletak di luar benua. Toya juga menjelaskan ke mereka kalau Toya itu nggak ada niatan untuk bermusuh ke kota itu. Toya bilang ke mereka kalau Toya itu hanya ingin berbicara dengan perwakilan kota itu. Dan Toya itu memberikan waktu 1 jam untuk mereka itu membalas permintaan Toya ini untuk bertemu. Toya sengaja memberikan mereka itu waktu 1 jam supaya mereka itu mau merespon permintaan Toya ini. Karena jika Toya itu nggak memberikan mereka batasan atau waktu, mereka bisa saja membiarkan Toya begitu saja. Terlebih lagi Toya itu nggak bisa masuk ke dalam barir mereka.
Jadi akan menjadi masalah jika mereka itu sampai berpikir seperti itu atau membiarkan Toya saja. Dan meskipun Toya itu bilang kalau Toya itu gak ada niatan untuk memusuhi mereka, cuman Toya yakin dengan tekanan yang Toya berikan ini, mereka pasti berpikir kalau mereka itu harus keluar untuk mengetahui apa yang Toya lakukan atau untuk berjaga-jaga. Hal terbaik yang Toya inginkan di sini ini adalah seseorang yang mirip seperti wali kota atau feodal itu keluar untuk berbicara dengan Toya. Tapi Toya juga nggak masalah jika mereka itu mengirimkan utusan saja, karena mungkin mereka itu takut dibunuh oleh Toya. Selama ini itu hanya jadi diskusi awal saja. Diskusi lengkapnya dan menyeluruhnya itu dengan orang penting mereka. Tak lama kemudian, Ren pun bertanya kepada Toya apakah mereka itu akan benar-benar keluar. Toya pun membalas kalau Toya itu juga penasaran. Tapi jika mereka itu menolak, Toya akan pergi ke kota lain. Cuma Toya nggak bakal memberikan kesan apapun ke mereka, karena ya Toya nggak melakukan apapun kepada mereka. Sedangkan di kota ini, Toya itu sudah membantu mereka melawan 3 behemoth. Jadi akan sulit kalau Toya itu ke kota lain gitu. Maka dari itu sebelumnya Toya itu berpikir kalau ini itu adalah sebuah kesempatan yang bagus. Toya ingin kota ini sebagai titik awal untuk hubungan baik mereka antara Toya atau Brunhilde dengan orang-orang di Pulau Iblis ini di masa depan. Dan kalau bisa, Toya itu juga ingin mereka itu menyampaikan pesan-pesan yang akan Toya sampaikan gitu ke mereka, ke kota-kota lain. Lalu Toya pun memanggil Kogyoku yang sedari tadi itu memantau orang-orang di dalam kota dan memintanya untuk melaporkan situasi di dalam kota itu. Kogyoku pun menjawab kalau situasi di sana itu sekarang itu sangatlah gempar. Mereka bahkan sampai menyiapkan balista mereka dan ketapel mereka untuk berjaga-jaga. Mereka takut gitu kalau Toya itu ada niatan buruk gitu. Toya pun jadi penasaran dengan apa yang akan mereka putuskan. Namun menurut informasi yang Toya dapatkan, para petinggi mereka itu belum mencapai keputusan. Dalam keadaan seperti ini, jika Toya itu melakukan gerakan aneh apa saja, maka mungkin mereka itu akan menembak Toya dengan panah dan balista mereka. Jadi maka dari itu, Toya memutuskan untuk tetap bersiaga sambil waspada. Karena bosan menunggu, Toya pun berbaring di pundak Shining Cloud-nya Rain. Dan tak lama kemudian gerbang kota itu pun terbuka. Segera setelah mendapatkan kabar itu, Toya pun langsung melompat turun dari pundaknya Shining Cloud. Lalu dari gerbang kota itu keluarlah para kesatria berkuda, yang kemudian mereka itu bergerak menuju ke arah Toya. Semua kesatria itu dilengkapi dengan full armor, dan mereka itu bergerak ke arah Toya dengan cukup cepat. Lihat dari armor mereka, Toya pun sadar kalau armor yang mereka kenakan itu sangatlah kuno. Toya pun berkesimpulan mungkin saja ini tuh dikarenakan mereka itu tidak mengikuti pertempuran antar sesama manusia. Jadi teknologi mereka dalam pertempuran itu kurang maju. Mereka pun kemudian berhenti 10 meter dari tempat Toya itu berdiri. Lalu salah satu dari mereka yang memakai armor khusus melangkah maju mendekat. Dan setelah dia itu sampai di depan Toya, dia turun dari atas kudanya dan secara perlahan berjalan mendekati Toya. Helm yang dia kenakan itu tampak memiliki gaya seperti Koritus dari Yunani kuno, dengan bagian depannya itu yang memiliki celah berbentuk T dan memiliki hiasan berbentuk bulu yang melekat pada bagian atasnya. Ini bukanlah helm yang tertutup yang menyembunyikan sebagian besar wajah pemakainya. Helm ini itu seperti helm berjenis Bisonnet atau Armnet yang pernah Toya lihat di film atau anime. Jadi wajah dari kesatria yang mendekati Toya ini itu tuh terlihat jelas. Dia memiliki tubuh yang besar, wajah keras, dan matanya itu menatap lurus ke arah Toya. Dilihat dari wajahnya itu, Toya benar-benar tidak bisa mendeteksi emosinya. Apakah dia itu sedang marah atau benci. Tapi secara tidak terduga, dia itu memperkenalkan dirinya ke Toya dengan sangat sopan. Namanya itu adalah The Ensoft atau The Selatan. Dia perwakilan dari kota selatan ini, yaitu ibu kota selatan Meridias. Dia juga salah satu dari 4 murid tinggi dan keturunan dari Freyja South. Setelah memperkenalkan dirinya, dia pun berterima kasih pada Toya dan meminta untuk diberitahukan identitas Toya. Toya pun juga dengan sopan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Brunhilde. Meskipun dia terkejut begitu mengetahui identitas Toya, dia tetap menggenggam tangan Toya sambil masih menunjukkan sikap ramahnya. Toya nggak tahu apa yang terjadi, cuma Toya menganggap ini itu sebagai kemajuan. Lalu Dian pun menanyakan ke Toya apakah dunia itu tidak hancur. Setelah mendengarkan pertanyaan ini, apa yang Toya takutkan terhadap orang-orang di dalam Pulau Iblis ini pun jadi kenyataan. Di sini Toya itu sudah menduga kalau orang-orang di Pulau Iblis ini itu menganggap kalau dunia itu telah hancur oleh monster kristal. Karena seperti yang kalian ingat, Toya itu sebelumnya pernah berspekulasi kalau kemungkinan si petapa waktu itu membawa murid-muridnya atau orang-orangnya ke Pulau Iblis untuk menghindari monster kristal pada 5.000 tahun yang lalu. Jadi mungkin saja Dian ini adalah keturunan dari orang-orang petapa waktu yang dibawa ke Pulau Iblis. Toya pun menjelaskan ke Dian kalau dunia itu tidak hancur seperti yang mereka bayangkan. Toya juga bilang kalau di luar itu terdapat sejumlah negara yang masih berpenghuni seperti sekarang. Untuk meyakinkan lagi, Toya bahkan sampai memproyeksikan peta dunia versi lengkap yang terdapat Pulau Iblis di udara ke The End.
Lalu Toya menunjukkan letak negara Brunhild ke Dian dan menjelaskan kepada dia kalau Framegir yang Toya bawa itu adalah sebuah warisan dari kerajaan Paruteno. Toya juga bilang dengan Framegir ini, walaupun Brunhild itu adalah negara yang kecil, Brunhild itu menjadi satu-satunya negara yang bisa menghentikan perang. Dan dengan alasan itu juga, Brunhild itu jadi negara yang belum pernah diserang oleh negara lain. Toya bilang seperti ini ke Dian karena akan merepotkan jika dia dan orang-orangnya itu meremehkan Brunhild. Mentang-mentang Brunhild itu adalah negara yang kecil. Dian tentu di sini sangat terkejut mendengar itu. Dia lalu bilang kalau selama ini mereka itu berpikir kalau dunia luar itu telah hancur dan sudah dikendalikan oleh monster kristal. Toya pun membalas kalau apa yang dia katakan itu memang benar. Dulu dunia memang sudah hancur akibat monster kristal. Cuman orang-orang pada masa lalu itu berhasil memulihkannya kembali. Kemudian Toya pun bertanya bagaimana kalau Toya dan dia itu membahas ini secara rinci. Selain itu Toya juga ingin menyampaikan sesuatu ke Dian. Dian pun berpikir sejenak dan akhirnya dia pun menyetujuinya. Karena pembicaraan ini itu akan panjang, Toya pun mengambil meja besar dan beberapa kursi dari storage-nya. Kemudian dengan ekspresi terkejut dan malu-malu gitu, Dian pun duduk di kursi yang sudah Toya siapkan untuknya. Singkat cerita dari pembicaraan ini, Toya pun menemukan beberapa hal. Hal pertama itu adalah nama dari Pulau Iblis ini. Pulau Iblis ini itu diberi nama Pulau Palarius. Nama ini itu diambil dari nama si penemunya dan yang pertama kali berhasil tinggal di pulau ini. Dia adalah Alerias Palarius, si kakek petapa waktu yang juga seorang penyihir Paruteno kuno, sama seperti Profesor Rina Babylon, dan juga tentu temannya Profesor Rina Babylon. Dia pertama kali ke Pulau Palarius ini pada 5.000 tahun yang lalu sendirian. Namun pada saat itu dia itu belum menamai pulau ini itu sebagai Pulau Palarius. Jadi pada saat dia itu sampai di pulau ini, namanya itu masih Pulau Iblis. Setelah menemukan Pulau Iblis ini, dia memutuskan untuk menjadikan pulau ini itu sebagai tempat percobaan sihir buatannya. Dan lambat laut si kakek pertama waktu itu pun akhirnya mengembuskan nafasnya di pulau itu. Dan di waktu yang bersamaan ketika petapa waktu itu memutuskan untuk tinggal di Pulau Iblis dan meninggal, invasi monster kristal pun dimulai. Sikatnya para murid-muridnya yang ada di kerajaan Paruteno pun memutuskan untuk melarikan diri dari monster kristal menuju ke Pulau Iblis ini. Bersama dengan keluarga mereka dan orang-orang yang ada di kampung halaman mereka. Mereka kemudian menemukan peninggalan harta karun dari petapa waktu untuk memperkuat penghalang di pulau itu, untuk mencegah monster kristal itu datang. Dan murid-muridnya inilah yang menamakan pulau itu tuh sebagai Pulau Palarius. Akibat hal ini, Pulau Palarius ini pun terputus dari dunia luar. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu tidak bisa meninggalkan pulau ini. Selain itu, saking ketakutannya, keempat murid petapa waktu dan rekan-rekan mereka dengan inspirasi monster kristal, mereka itu yakin kalau dunia luar itu telah hancur dan telah dikendalikan oleh monster kristal. Ini pun jadi makin membuat orang-orang di dalamnya itu jadi takut untuk keluar dari pulau. Memang ada beberapa kasus orang-orang di masa lalu itu mencoba untuk berlayar ke dunia luar. Cuman karena barir road miskuden yang terpasang di pulau, barir yang membuat orang-orang itu salah arah, mereka pun pada akhirnya itu kembali ke titik awal. Jadi mereka itu sudah lurus, udah mau coba ke dunia luar, mereka itu malah balik lagi gitu. Dan mereka nggak tahu akan barir ini. Setelah mendengarkan seluruh cerita ini, Toya pun jadi mengerti banyak tentang pulau ini. Sekarang Toya pun memutuskan untuk membicarakan topik utamanya yang mau Toya bahas dengan orang-orang di pulau ini, yaitu tentang apakah mereka itu memiliki niat untuk berhubungan dengan negara lain, dan apakah mereka itu memiliki niat untuk menghancurkan barir supaya behemoth di pulau itu berkurang. Tapi yang jadi masalah untuk pertanyaan kedua itu adalah jika Toya itu menghancurkan penghalang di pulau itu, maka monster kristal itu pasti akan muncul di pulau itu. Tapi tanpa diduga-duga, Dian malah tidak mempermasalahkannya, sebab ternyata monster kristal itu sudah muncul di pulau ini. Jadi mau barir itu dihancurkan atau tidak, monster kristal itu masih tetap bisa muncul di pulau ini. Toya mendengar ini pun jadi sontak terkejut. Toya pun langsung bertanya apa maksudnya. Lalu Dian pun menceritakan kalau sebenarnya monster kristal itu telah muncul sebanyak 2 kali dalam 2 tahun terakhir. Namun untungnya seluruh kemunculan mereka itu di pulau ini hanya terdiri dari kelas rendah saja. Jadi penduduk di pulau ini itu dapat mengalahkan mereka. Cuman gara-gara kemunculan mereka itu, orang-orang ini jadi pada takut bencana yang terjadi 5.000 tahun yang lalu itu akan terulang kembali. Mereka bahkan gak pede gitu untuk melindungi diri mereka sendiri dari monster kristal. Toya pun akhirnya paham, dan dengan ini Toya pun jadi mengerti gitu. Kalau barir yang ada di Pulau Palarius ini tidak bisa mencegah monster kristal yang datang dari dalam. Barir ini tuh hanya bisa mencegah monster kristal yang dari luar saja. Karena hal ini, Toya pun jadi bertanya-tanya gitu, apa gunanya barir ini? Kalau barir ini tuh gak sepenuhnya bisa menghalang monster kristal. Malah barir ini tuh membuat orang-orang di dalamnya itu gak bisa keluar. Dan membuat makhluk sihir di dalamnya itu berubah menjadi behemoth. Dian pun sebenarnya juga setuju dengan hal itu. Cuman dia gak bisa sepenuhnya menerima kata-kata Toya.
Samping itu mereka juga belum memastikan apa yang Toya katakan itu adalah kebenaran atau tidak, ataupun paham dengan pemikiran Dian itu. Mereka pasti nggak mungkin menerima sepenuhnya semua informasi yang dikatakan oleh orang tidak dikenal seperti Toya. Dan itu Dian juga menambahkan kalau dia itu juga nggak bisa memutuskan semuanya itu sendiri. Setidaknya dia itu ingin membicarakan hal ini kepada perwakilan dari utara, timur, dan barat, serta dengan sentra Palerius sama dari Quill, keturunan dari petapa waktu, sekaligus orang yang bertugas untuk melindungi artefak yang bernama Pintu. Artefak yang coba dibuat oleh petapa waktu semasa dia itu masih hidup. Dikatakan artefak itu dapat membuat mereka itu bisa melakukan perjalanan menuju ke dunia baru. Namun sayangnya artefak itu tuh belum selesai dibuat. Bahkan hingga akhir hayatnya artefak itu tuh masih belum selesai dibuat juga. Kemudian artefak itu pun diwariskan ke keempat murid tingkat tingginya. Namun tetap saja artefak itu tuh belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Setelah mendengarkan tentang artefak Pintu ini, Toya pun langsung menyamakan dengan Sirgate. Toya lalu bertanya dalam hatinya gitu, apakah mereka itu bertujuan untuk melarikan diri dari pulau ini menggunakan artefak itu. Namun Toya menemukan sebuah kejanggalan gitu. Kenapa dia itu membuat artefak itu? Karena jika dilihat dari timelinenya, seharusnya jika mengikuti alur cerita dari DN tadi, si petapa waktu ini membuat artefak itu di saat dia itu masih hidup. Padahal pada waktu itu seharusnya monster kristal itu belum menginvasi dunia baru. Monster kristal baru menginvasi ketika petapa waktu itu sudah tiada. Ataupun jadi penasaran dan mulai berspekulasi gitu. Apakah ini itu adalah rencana dari para murid petapa waktu? Mungkin saja si petapa waktu itu membuat artefak ini hanya sekedar untuk riset sihirnya saja, dalam membuat sihir non-atribut ke sihir ruang dan waktu. Karena kalau kalian itu ingat, si petapa waktu itu bisa membuat sihir non-atribut menjadi sihir atribut ruang dan waktu. Namun sayangnya dia tidak berhasil membuatnya. Dan para muridnya yang terjebak di pulau ini ingin menyelesaikan artefak itu agar bisa keluar dari pulau. Kalau spekulasi Toya ini benar, maka ini tuh akan menjadi sangat mencurigakan gitu bagi Toya. Toya curiga kalau mereka, si petapa waktu dan para muridnya ini memiliki sarana untuk berkomunikasi ke dunia luar pada 5.000 tahun yang lalu. Jadi mereka itu bisa saling berkomunikasi gitu dan sharing keadaan. Makanya walaupun si petapa waktu ini sudah mati sebelum monster kristal itu muncul, dia masih bisa berkontribusi dengan membuat berbagai penghalang di pulau itu dan artefak Pintu itu. Lalu Toya pun meminta ke DN untuk membicarakan penawaran Toya ini dengan perwakilan dari kota-kota lainnya dan sentral sama itu. Toya juga bilang ke dia kalau Toya itu nggak masalah kalau mereka itu menolaknya. Toya berjanji kalau Toya itu tidak akan menginjakan kakinya lagi ke pulau ini jika mereka itu memang menolaknya. Dan Toya juga menegaskan kalau negara-negara lainnya yang di luar pulau tidak akan datang ke pulau ini selama penghalang di pulau ini itu masih ada. Dian pun menyetujuinya, lalu dia memberikan pendapat pribadinya gitu. Kalau dia sendiri sebenarnya ingin sekali dibebaskan dari bari di pulau Paleris ini. Dia sudah muak gitu hidup dalam ketakutan akan Behemoth. Mendengar itu Toya pun berjanji akan membantunya memusnahkan Behemoth jika permintaannya itu diterima. Dengan imbalan bahan-bahan dari Behemoth yang Toya kalahkan itu akan menjadi milik Toya. Singkatnya persetujuan pun dibuat. Toya dan DN pun mengatur waktu kunjungan Toya selanjutnya ke pulau ini 2 minggu mendatang untuk mendengarkan jawaban dari mereka. Setelah itu Toya dan rombongannya pun meninggalkan pulau Palerius. Toya itu sangat senang mereka tidak menunjukkan niat bermusuh gitu pada Toya seperti Sandora. Namun setelah mendengarkan cerita dari DN terutama mengenai petapa waktu, Toya jadi yakin kalau dia itu bukanlah orang yang memperbaiki bari dunia pada 5.000 tahun yang lalu. Karena dia itu udah meninggal sebelum bari dunia itu hancur. Dan Toya juga ragu kalau itu tuh perbuatan dari keempat murid-muridnya. Dikarenakan Toya itu sudah menemui jalan buntu untuk mengetahui siapa yang memperbaiki bari dunia dan belajar kepadanya. Mau gak mau Toya gak punya pilihan lain selain mempelajari sendiri cara untuk memperbaiki bari dunia. Dan agar ini itu bisa dilakukan, Toya itu perlu mengendalikan kekuatan dewanya sepenuhnya dan sebuah ketelitian atau perhatian yang tingkat tinggi. Sebab memperbaiki bari dunia itu tuh sama seperti memperbaiki jaring laba-laba dengan tangan kosong. Setelah memikirkan hal itu, Toya pun jadi merasa kalau menghancurkan semua monster kristal itu jauh lebih mudah. Akan tapi walaupun begitu, Toya tetap tidak bisa membiarkan bari dunia itu tetap rusak seperti ini selamanya. Karena monster kristal itu bukan satu-satunya makhluk yang bisa melintas dunia. Contohnya ya kayak si bucin penghancur dunia, siapa lagi kalau bukan N. Dan Toya akan memulainya dari meminta si sentral sama ini, keturunan dari si petapa waktu itu, untuk mengajari Toya tentang bari-bari gitu, terutama yang ada di pulau Palerius, siapa tahu berguna. Dan Toya juga jadi tertarik gitu pada warisan-warisan dari petapa waktu yang dibicarakan di DN tadi. Karena siapa tahu dari warisan-warisan itu ada barang yang berguna untuk masalah ini.
Dan ya, sekian dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan jadi kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, じゃ 1. あ、好き好き。